Langsung aja kita mulai. Film diawali dengan Lo gak bahaya ta? Udah. Sini biar Mimin saja yang bercerita. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang cowok yang datang ke sebuah rumah. Dia bernama John, seorang dukun pengusir iblis yang terkenal di kota. Dia dipanggil oleh seorang pendeta yang meminta bantuan kepadanya. Di mana kabarnya, ada seorang cewek yang kesurupan roh iblis di rumah itu. Dan si pendeta tidak bisa mengusirnya. Lalu John pun memeriksa kondisi si cewek. Dan ternyata benar, cewek itu kesurupan iblis yang ingin keluar ke dunia manusia. John lalu mengambil sebuah cermin. Dan membacakan mantra untuk memanggil iblis itu. Rencananya berhasil. Iblis itu kini terjebak di dalam cermin. Nampak iblis itu berusaha menghancurkan cermin untuk keluar ke dunia. Melihat itu, John segera menjatuhkannya dari ketinggian, yang seketika membuat cermin itu hancur, bersama roh iblis yang terjebak di dalamnya. Setelahnya, John pun pulang. Kita akan diperlihatkan John, yang ternyata merupakan seorang perokok berat, di mana dia bisa merokok sebanyak 30 batang setiap harinya. Dan karena itu, John pun diperkirakan kalau dirinya akan mati muda. John lalu pergi ke sebuah gereja, untuk menemui seorang kenalan bernama Gabriel. Dia adalah manusia, yang memiliki darah campuran malaikat, atau sering disebut dengan makhluk campuran. Lalu John pun berkata, John selalu merasa kalau dirinya tidak bisa masuk ke surga. Padahal dia sudah banyak membantu Tuhan dengan membasmi para iblis. Tapi Gabriel pun menjawab, kalau bukan begitu caranya untuk masuk ke surga. Bahkan menjaga dirinya sendiri saja John tidak bisa. Jadi jangan berharap kalau dia bisa masuk ke surga. Mendengar itu, John pun jadi kesal, dan dia pun pergi meninggalkan Gabriel. It's personal, isn't it? Lalu John merenung di pinggir jalan. Saat lagi merenung, tiba-tiba ada yang menyerangnya dari samping. Ternyata itu adalah seekor iblis serangga. Dia ingin membunuh John, tapi untungnya iblis itu tertabrak mobil dan berhasil terbunuh. Merasa ada yang aneh, John pun segera pergi ke sebuah tempat. Dia ingin menemui temannya yang merupakan bos pemilik tempat karaoke. Namanya Midnight. Saat bertemu, John mulai menceritakan semua yang dia alami. Dia barusan diserang oleh seekor iblis serangga. Padahal seharusnya iblis tidak bisa masuk ke dunia manusia. John pun curiga jika ada hal aneh yang sedang terjadi. Tapi Midnight berkata, kalau semua itu tidak mungkin terjadi. Karena iblis hanya ada di neraka. Midnight tidak percaya pada John. Mendengar itu, John jadi kesal, dan dia pun pergi dari sana. Something's coming. John lalu pulang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba datang seorang wanita di sana. Dia adalah Angela, seorang detektif kepolisian di kota itu. Angela ingin meminta bantuan John untuk menyelesaikan kasus pembunuhan. Yang dimana, adiknya bernama Isabel terbunuh akibat jatuh dari gedung rumah sakit. Para polisi menduga kalau itu adalah bunuh diri. Tapi Angela yakin jika adiknya dibunuh. Mendengar itu, John hanya menjawab, kalau Isabel pasti bunuh diri. Dan karenanya, dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Dan disiksa para iblis di sana. Mendengar itu, Angela pun jadi marah. Dan dia pergi meninggalkan John. Tapi tiba-tiba, terdengar suara aneh di luar. Yang ternyata itu adalah para iblis. Ya, mereka mengejar Angela. Melihat itu John pun segera menyusulnya. Dia membawa Angela untuk bersembunyi. Tiba-tiba lampu jalanan mati. Dan muncul segerombolan iblis yang mencoba menyerang mereka. Tapi untungnya, John berhasil menghabisi mereka semua. Setelahnya, John mengajak Angela pergi ke rumahnya. Dia akan melakukan ritual untuk mengirim jiwanya masuk ke dalam neraka. John akan memeriksa arwah Isabel di sana. Dan membuktikannya pada Angela, kalau adiknya memang melakukan bunuh diri. Dengan mencelupkan kaki ke dalam air, John pun memulai ritual, dan tiba-tiba, John berpindah ke alam neraka.
Segera, John pun menyusuri tempat itu untuk mencari Isabel. Meski dia tahu kalau para iblis saat ini sedang mengintainya. Sampai akhirnya John berhasil menemukan Isabel. Dia melempar sebuah kertas, dan John pun mengambilnya. Lalu dia segera kembali ke dunia untuk menunjukkan kertas itu pada Angela. Untuk membuktikan kalau Isabel memang melakukan bunuh diri. Dan sekarang Angela pun percaya kalau Isabel telah melakukan bunuh diri. Setelahnya, John dan Angela pun pergi makan di restoran. Sambil makan, John mulai bercerita tentang masa lalunya, yang dimana dia dianugerahi kemampuan melihat iblis sejak kecil. Bahkan saat usia remaja, John pernah mengalami mati suri, yang membawa arwahnya masuk ke dalam neraka, dan membuat John ketakutan sampai tidak ingin lagi masuk ke sana. Dan karena itulah, kini John bekerja sebagai pengusir iblis, dengan harapan supaya dia tidak lagi masuk ke dalam neraka. God has a plan for all of us. I don't understand. He's not planning anything. Tiba-tiba Angela mendapat telepon dari rekan polisinya, yang mengabarkan kalau telah terjadi sebuah kasus pembunuhan. Dengan segera, John dan Angela menuju ke TKP. Dan ternyata, korban yang terbunuh adalah si pendeta. John lalu mulai memeriksa kondisi tubuhnya. Dan dia melihat tangan si pendeta yang terluka. Yang saat dicek, ternyata luka itu membentuk sebuah simbol mencurigakan. Melihat itu, John segera menelepon temannya yang ahli dalam hal penerjemah simbol. Si teman membuka sebuah kitab satanis dan mencari arti simbol itu. Yang ternyata, itu adalah simbol dari putra iblis. Dikisahkan kalau putra iblis ingin masuk ke dunia manusia. Tapi untuk bisa melakukannya, si putra iblis memerlukan bantuan Tuhan. Tiba-tiba si teman berhenti bicara, dan langsung menutup teleponnya. Melihat itu, John pun jadi khawatir. Dia segera pergi memeriksa keadaan temannya. Tapi dia sudah terlambat, karena temannya sudah mati dikerumuni serangga. John menyadari sesuatu. Jika semua kejadian ini adalah ulah seorang makhluk campuran. Dengan peralatan milik temannya, John pun mulai merakit sebuah senjata yang akan dia gunakan untuk melawan makhluk campuran itu. Setelahnya, John dan Angela pergi ke sebuah gedung yang diduga makhluk campuran itu ada di sana. Dan ternyata benar, makhluk campuran itu bersembunyi di dalam gedung itu. John pun segera menyerangnya, dan untungnya, John berhasil mengalahkan makhluk campuran itu. Dia lalu menghampiri si makhluk campuran, dan menanyakan tentang apa yang sedang terjadi. Karena dia tahu, jika makhluk campuran itu yang sudah membunuh kedua temannya. Si pendeta mati karena kehausan, dan si penerjemah mati karena keluar serangga dari dalam tubuhnya. Dan itu sudah jelas adalah ulah santet si makhluk campuran. John yakin, kalau si makhluk campuran membunuh mereka karena ada niat terselubung. Dan si makhluk campuran pun diancam. Kalau dia tidak mau bicara, John akan membacakan sebuah ayat doa, yang membuat si makhluk campuran pun kena mental. Dan dia pun akhirnya menyerah. Si makhluk campuran mulai menjelaskan, kalau si putra iblis ingin masuk ke dunia manusia. Dan kini, mereka cuma perlu mencari inang yang sesuai untuk melahirkan putra iblis ke dunia. Dan ternyata inang yang dimaksud adalah Angela. Dan karena keberadaan Angela sudah diketahui, Angela pun diculik. Dia dibawa pergi dari gedung. Meski John berusaha membantu, tapi sayangnya, Angela berhasil dibawa kabur. John pun segera pergi menemui Midnight untuk meminta bantuannya menyelamatkan Angela. Karena jika mereka terlambat, maka putra iblis akan bebas. Dan nyawa seluruh umat manusia akan terancam. John lalu dibawa ke sebuah gudang. Dia disuruh duduk di sebuah kursi. Lalu Midnight akan menyetrum tubuhnya. Dan segera memulai ritual. John pun mulai mendapat penglihatan. Dia melihat seorang cowok mencurigakan. Dia membawa sebuah belati, di mana belati itu menyimpan kekuatan iblis. Dan saat ini si cowok sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit.
Melihat itu, John pun menyadari sesuatu. Kalau Angela pasti dibawa menuju rumah sakit itu. That's a word for it. Dan ternyata benar, Angela kini sudah berada di rumah sakit. Dia dihampiri si cowok pemegang belati. Angela dipaksa masuk ke dalam neraka. Dan di sana dia bertemu si putra iblis. Yang akan memakai Angela sebagai inang. Supaya dirinya bisa lahir ke dunia. Menyadari itu, John pun segera pergi menyusul Angela. Bersama temannya si supir taksi. John bersiap menghadapi iblis itu. Tapi saat masuk, ternyata sudah banyak makhluk campuran yang menghadang. Lalu si supir taksi ditugaskan untuk memasukkan sebuah salib ke dalam tangki air. Dan saat air dinyalakan, para makhluk campuran pun langsung melemah. Dan itu membuat John bisa dengan mudah menghabisi para makhluk campuran. Tapi sayangnya, saat menghampiri Angela, ternyata dia sudah kesurupan roh putra iblis. Segera John berusaha menyadarkannya. Perut Angela juga mulai bergejolak. Menandakan, kalau putra iblis sudah siap untuk keluar. Dengan sekuat tenaga, John berusaha menahan si putra iblis. Dan berkat bantuan doa dari si supir taksi, putra iblis pun berhasil dihentikan. Dan Angela berhasil mendapat kesadarannya kembali. Tapi tiba-tiba, tubuh si supir ditarik dan dibanting dengan kerasnya, yang membuatnya pun langsung meninggal. Lalu muncul sosok malaikat dari atas langit. Ternyata itu adalah Gabriel. Ya, ternyata selama ini, Gabriel adalah malaikat yang berkhianat. Dia bekerja sama dengan putra iblis untuk membawanya keluar ke dunia. Dengan begitu, semua pasukan iblis akan bebas. Dan umat manusia akan binasa. John lalu diserang sampai tidak berdaya. Dan Gabriel pun menghampiri Angela untuk membebaskan putra iblis ke dunia. Tapi John tidak menyerah. Dia memanggil bantuan dari alam lain untuk membantunya mengalahkan Gabriel. Dengan melukai tangannya, John pun memulai ritual. Tiba-tiba waktu di dunia pun berhenti. Dan muncul sosok pria dari atas langit. Yang ternyata dia adalah Raja Neraka, ayah dari si putra iblis. John pun meminta bantuan, supaya Raja Neraka mau mengirim putra iblis kembali ke neraka. Meski awalnya tidak percaya, tapi, saat melihat keseriusan John, Raja Neraka pun akhirnya mau membantu. Dia menghampiri Angela, dan mengirim putra iblis kembali ke neraka. Gabriel pun juga diserang sampai tidak berdaya. Putra iblis sudah dikirim ke neraka. Dan sebagai bentuk terima kasih, John pun diberi sebuah permintaan. Dia bisa saja memilih untuk diberi kesempatan hidup sekali lagi. Tapi John menolaknya. Dia meminta supaya arwah Isabel dipindahkan ke surga. Dan dengan mudah, Raja Neraka pun mengirim arwah Isabel masuk ke surga. What about her? Fine. It's done. Kini, waktu hidup John sudah habis. Dan dia akan dibawa menuju ke neraka. Tapi tiba-tiba, tubuhnya tidak bisa ditarik, seakan tertahan oleh sesuatu, yang ternyata, berkat pengorbanannya, John pun kini diterima di surga. Dia ditarik masuk ke surga. Tapi tidak semudah itu, Raja Neraka tidak akan membiarkannya masuk ke surga. John pun dibangkitkan kembali, dan Raja Neraka akan membiarkan hidup. Supaya kelak, John akan masuk ke neraka sesuai takdirnya. Setelahnya, John pun terbangun dari pingsannya. Dia kembali hidup, dan tubuhnya sudah kembali bugar. Dia lalu menghampiri Angela, dan akan membawanya pergi dari rumah sakit. Tapi tiba-tiba, Gabriel muncul dari dalam kolam. Ya, ternyata dia masih hidup. Gabriel menantang John untuk membunuhnya. Tapi John tidak melakukannya, karena dia mau Gabriel tetap hidup. Supaya dia bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi manusia biasa. You could have shot me, John. Get used to it. Setelahnya, John berkata pada Angela, kalau Angela harus menyembunyikan belati kuno ini.
Jangan sampai ada orang yang menemukannya. Supaya putra iblis tidak bisa kembali ke dunia. Lalu mereka berdua pun berpisah. Dan John akan tetap menjalankan tugasnya. Untuk membasmi para iblis. Dan memperbaiki dirinya supaya kelak bisa masuk ke dalam surga. Dan film pun tamat.